Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah istilah pada akuntansi keuangan dan pajak yang digunakan untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh si perusahaan yang timbul dari barang atau jasa yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis dalam satu periode. Nah, saya di sini saya akan menyebutkan beberapa aspek, yaitu tujuan menghitung HPP. Tujuan menghitung HPP adalah untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang dikorbankan dalam hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau jasa yang siap untuk dijual dan dipakai. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat menghitung HPP. Untuk poin yang pertama ada acuan untuk menentukan harga jual. HPP bertujuan untuk mengukur biaya yang sesungguhnya dalam memproduksi barang atau jasa yang terjual untuk periode tertentu. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka si perusahaan bisa dengan akurat menentukan harga jual yang tepat. Untuk poin yang selanjutnya yaitu mengetahui laba yang diinginkan si perusahaan. Apabila barang jual yang telah ditentukan ternyata lebih besar dari HPP, berarti si perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau laba. Begitu pula pun sebaliknya. Ketika harga jual yang ditawarkan oleh si perusahaan lebih rendah daripada HPP, maka si perusahaan akan mengalami kerugian. Untuk poin yang selanjutnya yaitu membantu manajemen dalam mengendalikan biaya. Selain kedua hal di atas, manfaat lainnya dari menghitung HPP yaitu bisa memudahkan manajemen dalam menganalisa seberapa baik pengendalian biaya pembelian dan tenaga kerja. Ternyata selain top level management, para investor juga bisa menghitung HPP suatu perusahaan untuk mengetahui margin kotor bisnis atau gross margin dan melakukan analisis terhadap persentase pendapatan yang masih tersedia untuk menutup biaya operasionalnya. Nah, untuk aspek yang selanjutnya yaitu komponen dalam HPP. Komponen yang pertama itu persediaan barang dagangan awal. Yang dimaksud dengan persediaan barang dagangan awal di sini merupakan persediaan yang tersedia di awal periode akuntansi perusahaan. Saldo persediaan barang dagangan awal ini bisa dicek di neraca saldo periode berjalan atau neraca saldo di awal perusahaan pada tahun sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu pembelian bersih. Pembelian bersih dalam HPP adalah keseluruhan pembelian barang dagangan yang dilakukan di perusahaan untuk pembelian barang tunai atau kredit. Selain itu, ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dan retur pembelian yang sedang terjadi. Yang selanjutnya yaitu persediaan barang dagangan akhir. Persediaan barang dagangan akhir adalah persediaan barang yang tersedia di akhir periode akuntansi perusahaan atau akhir tahun buku berjalan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu cara menghitung HPP. Berikut ini ada data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yaitu yang bernama CV Jaya Perkasa periode 2020. Dan di sini persediaan di 1 Januari 2020 sebesar 13.500 dan pembelian sebesar 38 juta dan retur pembelian sebesar 7 juta dan potongan pembelian sebesar 5 juta dan retur penjualan sebesar 4 juta dan potongan penjualan sebesar 2.500.000 dan persediaan di 31 Desember 2020 sebesar 10.500.000. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung HPP dari CV Jaya Perkasa pada tahun 2020. Nah,
untuk menghitung harga pokok persediaan itu sudah ada rumusnya. Jadi kita itu tinggal menghafalin rumusnya aja untuk mendapatkan HPP ini. Rumusnya yaitu HPP sama dengan persediaan barang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang akhir. Nah, langsung saja diketahui. Persediaan barang dagangan awal sebesar 13.500. Persediaan barang dagangan awal di sini yaitu persediaan di 1 Januari 2020 dan pembelian sebesar 38 juta dan retur pembelian sebesar 7 juta dan potongan pembelian sebesar 5 juta dan persediaan barang dagangan akhir sebesar 10.500. Untuk persediaan barang dagangan akhir di sini yaitu persediaan di 31 Desember 2020. Nah, di sini kan ada pembelian bersih. Untuk menghitung pembelian bersih itu ada rumusnya juga, yaitu pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Nah, di sini ada pembelian ditambah beban angkut pembelian. Karena tidak ada beban angkut, jadi langsung saja ke retur pembelian sebesar 7 juta dikurangi potongan pembelian sebesar 5 juta. Karena tidak ada beban angkut pembelian, jadi semuanya dikurangi. Dapatlah hasil sebanyak 26 juta untuk pembelian bersih. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menghitung HPP. Rumusnya itu yang tadi, yaitu HPP sama dengan persediaan barang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang akhir. Nah, persediaan barang awal di sini sebesar 13.500 ditambah pembelian bersih sebesar 26 juta. Dapatlah hasil sebanyak 39.500 dikurangi persediaan barang akhir sebesar 10.500, maka dapatlah hasil sebanyak 29 juta. Jadi jumlah harga pokok penjualan HPP di sini yaitu untuk CV Jaya Perkasa periode 2020 sebesar 29 juta. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai harga pokok penjualan atau HPP. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.